Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irna, saya Siva, dan saya Citra. Kami dari kelompok 9 yang dibimbing oleh Ibu Rini Safitri SDMM. Di sini kami akan membahas mengenai manajemen pemasaran. Adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dari aktivitas pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu apa saja sih yang berkaitan mengenai manajemen pemasaran? Yang pertama yaitu konsep pemasaran. Fenomena pemasaran berkaitan dengan kebutuhan atau needs dan keinginan atau wants. Kebutuhan merupakan keperluan mendasar bagi manusia. Menurut Kotler Pascal 2009, contohnya yaitu manusia memerlukan udara, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sementara itu, menurut Citra 2009, keinginan adalah objek pemuas kebutuhan yang spesifik. Contohnya yaitu, pada saat lapar datang, orang Sunda barangkali lebih berkenan untuk memuaskan rasa lapar dengan menyantap nasi tutung oncom dengan pepes ikan, sedangkan orang Minang akan memuaskan rasa laparnya dengan menyantap nasi dengan rendang. 3 pilar pembentuk konsep pemasaran. Spiro dan kawan-kawan mengikut ketiga hal tersebut. Yang pertama yaitu perusahaan harus mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen secara terus-menerus. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan pelanggannya dengan cara menawarkan barang dan jasa yang memiliki nilai kepada konsumen. Yang kedua yaitu aktivitas pemasaran yang dilakukan harus menguntungkan dan menghasilkan laba atau profit, di mana profit akan menentukan kemampuan perusahaan dalam memperoleh sumber daya organisasi yang unggul mencakup 5M: Man, Machine, Material, Method, and Money. Yang ketiga yaitu seluruh aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen serta mendatangkan laba yang memadai bagi perusahaan harus dikelola dengan baik. Dengan kata lain, seluruh aktivitas pemasaran tersebut harus dikoordinasikan dalam suatu organisasi pemasaran yang rapi. Tapi, apa kalian tahu pengertian dari aktivitas pemasaran itu? Aktivitas pemasaran adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen melalui mekanisme pasar. Selanjutnya yaitu perkembangan konsep pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep produksi bermuara pada pemikiran ekonom klasik Jean Baptiste yang menyatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaan sendiri. Konsep produksi ini berkonsentrasi pada pencapaian efisiensi produksi dan menekan biaya agar tetap rendah. Perusahaan yang menurut konsep ini percaya bahwa konsumen akan membeli produk yang lebih murah dan tersedia secara luas. Yang kedua yaitu konsep produk. Perusahaan yang menganut konsep produk berasumsi bahwa konsumen akan tertarik untuk membeli produk perusahaan bila mana produk tersebut memiliki kualitas yang lebih bagus dibanding produk pesaing. Contoh yang menganut konsep produk yaitu Lamborghini dan Ferrari yang masih bertumpu pada konsep produk yang superior dibanding produk pesaing dalam mencoba meraih konsumen garis atas. Yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan memiliki pandangan bahwa konsumen perorangan maupun konsumen bisnis tidak akan melakukan pembelian produk perusahaan hingga perusahaan melakukan aktivitas penjualan dan promosi. Yang keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran berfokus pada ide memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsep pemasaran dilakukan oleh perusahaan yang meyakini bahwa agar produk dapat diterima oleh konsumennya, maka perusahaan perlu menganalisa kebutuhan dan keinginan konsumen terlebih dahulu dan kemudian membuat produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut. Konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa strategi pemasaran harus memberikan nilai pelanggan dengan cara yang mendukung atau meningkatkan kesejahteraan
konsumen dan masyarakat. Fenomena selling in dan fenomena selling out. Adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan penghasil produk yang memasarkan produknya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Yodel Garis Piknik, Brownies Amanda, dan Sepatu Yongki Komaladi. Selling in adalah aktivitas penjualan produk ke berbagai outlet, baik pada tingkat grosir maupun eceran. Sedangkan selling out adalah seberapa besar outlet dapat menjual produk ke konsumen. Sebagai contoh dari kedua proses ini, yaitu PT Putri Jaya Usaha atau PDU sebagai distributor Indomie melakukan proses selling out dengan memasarkan Indomie ke grosir-grosir, di mana proses selling out dari PDU ini akan menjadi proses selling in bagi grosir. Selanjutnya, grosir akan melakukan proses selling out kepada para pengecer. Dan para pengecer pun akan melakukan proses selling out Indomie kepada para konsumen akhir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi marketing. Untuk menjalankan sebuah bisnis dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Selain menentukan produk, nama brand, dan budget yang akan dikeluarkan, satu hal yang tidak kalah penting adalah memperkirakan di manakah posisi suatu usaha dibandingkan dengan para kompetitor atau pesaing. Satu metode yang digunakan untuk menentukan posisi usaha dalam persaingan bisnis adalah analisis SWOT. SWOT ini merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Dapat dijabarkan unsur-unsur analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu keuntungan dalam perusahaan yang memperkuatnya dibandingkan yang lain. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu keterbatasan yang menempatkan bisnis dalam situasi yang kurang menguntungkan daripada yang lain. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, yaitu elemen eksternal yang dapat diubah menjadi keuntungan bagi perusahaan. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, yaitu elemen eksternal yang berasal dari lingkungan yang membahayakan perusahaan. Strategi bisnis sangat erat kaitannya dengan sebuah pemasaran, karena semua kegiatan dalam bisnis atau perusahaan pasti berakhir pada pemasarannya. Strategi bisa dikatakan sukses apabila tepat sasaran, efektif, dan efisien dalam prosesnya, dan hal ini sudah membahas proses perencanaannya. Istilah pemilihan pasar, segmenting, targeting, dan positioning atau STP merupakan 3 rangkaian proses yang harus dilalui dalam penetapan sebuah strategi marketing. Hal ini berlaku untuk semua produk bisnis dan juga pemasarannya, baik online maupun offline. Yang pertama ada segmenting, yaitu proses yang dilakukan untuk membagi pasar ke beberapa segmen. Segmen yang dimaksud adalah pelanggan potensial yang memiliki kesamaan cara mempersiapkan dan menilai produk, pola pembeli atau cara menggunakan produk. Dapat diidentifikasikan sebagai umur, gender, pendapatan, pendidikan, ras, dan lain-lain. Contoh pembagian segmen dari PT Telkom membagi segmen pasarnya berdasarkan jenis status atau perusahaan pelanggan menjadi 4 segmen, yaitu yang pertama ada segmen retail atau residensial, yaitu merupakan pelanggan perorangan, segmen yang terbesar jika dilihat dari kuantitas pelanggan tapi menyumbang pendapatan yang lebih kecil dari segmen bisnis. Yang kedua ada segmen bisnis korporat, yaitu dibagi menjadi beberapa klaster berdasarkan anggaran belanja telekomunikasi pelanggan. Klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan seterusnya. Yang ketiga ada segmen Outer Lines Operator atau OLO, yaitu perusahaan pesaing Telkom tetapi juga pelanggan Telkom. Dan yang terakhir ada segmen komunitas, yaitu pelanggan terkumpul dan tidak seformal bisnis, contohnya kampus. Yang kedua ada targeting. Setelah mengidentifikasi segmen pasar, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi berbagai segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang akan menjadi target market. Targeting adalah kelompok yang dipilih sebagai calon pelanggan oleh suatu bisnis.
Dalam menetapkan target pasar harus disesuaikan dengan visi misi serta sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga ada positioning, yaitu upaya mendesain produk serta citra perusahaan sehingga menduduki tempat berbeda di benak konsumen. Tujuannya untuk memperoleh citra yang baik dari pasar dan mempengaruhi penilaian suatu segmen pasar terhadap produk ketika dibandingkan dengan produk kompetitor. Positioning dilakukan dengan merumuskan proporsi nilai, yaitu penawaran manfaat produk yang lebih memuaskan daripada produk pesaing. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan bauran pemasaran. Bauran pemasaran memiliki 4 variabel yang dikenal dengan istilah 4P, yaitu ada product, price, promotion, and place, yang saling berkaitan satu sama lain. Penjelasan mengenai variabel-variabel bauran pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada produk, yaitu sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli, atau dikonsumsi baik berupa barang ataupun jasa. Bauran produk atau produk mix. Bauran produk mencakup semua lini produk yang ditangani perusahaan, di mana tiap lini merupakan produk dengan jenis yang berbeda atau produk mix with. Tiap lini itu sendiri terdiri dari satu jenis produk dengan berbagai merek sehingga membentuk panjang pendek lini yang disebut. Sebagai contoh, suatu perusahaan memiliki 4 lini. Lini pertama mie instan, lini kedua minyak goreng, lini ketiga tepung terigu, lini keempat minuman. Dengan data itu bisa dikatakan keberadaan bauran produk perusahaan adalah 4. Jika tiap lini tersebut memiliki 4 cabang, maka dapat dikatakan kepanjangan bauran produk perusahaan adalah 16. Barang konsumsi dan barang industri. Berdasarkan siapa penggunanya, produk perusahaan dibagi menjadi barang konsumsi yaitu barang yang dikonsumsi dan industri, barang yang dibeli industri untuk proses produksi. Berdasarkan cara dan motif belanja, barang konsumsi dibagi menjadi confined goods atau barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada shopping goods, barang-barang belanja di mana konsumen melakukan perbandingan produk dari berbagai merek. Dan yang ketiga ada specialty goods, yaitu barang-barang spesial yang berkarakteristik unik dan memerlukan upaya ekstra untuk mendapatkannya. Selanjutnya ada merek atau brand. Merek adalah nama, simbol, bentuk huruf, atau gabungan berbagai unsur tersebut yang membedakan produk satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Merek berfungsi untuk mencegah produk perusahaan menjadi produk generik atau komoditas, yaitu produk yang dijual tanpa merek, seperti buah dan sayuran. Yaitu pemetaan produk atau product mapping, yaitu strategi yang dilakukan untuk penetrasi pasar yang baru. Dalam pemetaan produk, perusahaan mengurangi produk kompetitor ke dalam dimensi-dimensi yang relevan untuk melihat di dimensi mana produk pesaing memiliki kelemahan atau mencari ceruk pasar yang bisa dilayani dengan produk baru. Yang kedua ada harga atau price. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan penjualan. Perusahaan memperoleh pendapatan penjualan dari para pelanggan dengan cara mendapatkan, mempertahankan, dan merebut kembali pelanggan yang menguntungkan bila pelanggan tersebut sempat beralih ke produk pesaing. Selanjutnya ada penetapan harga. Untuk mencapai tujuan perusahaan memperoleh profit berkelanjutan, penetapan harga harus dilakukan agar perusahaan dapat memaksimalkan laba. Faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Faktor yang pertama yaitu di tengah kondisi yang memburuk atau penurunan permintaan, perusahaan menetapkan harga hanya untuk bertahan hidup. Paling tidak dapat menutupi biaya variabel. Faktor lainnya, saat perusahaan meluncurkan produk yang inovatif dan mendapatkan permintaan yang tinggi, maka perusahaan akan menetapkan harga yang tinggi agar dapat menghasilkan laba. Selanjutnya ada promosi atau promotion. Promosi bertujuan untuk memperkenalkan produk perusahaan kepada konsumen, menjaga nama baik produk perusahaan, serta membujuk konsumen untuk melakukan pembelian produk perusahaan.
Perusahaan melakukan komunikasi pemasaran dengan menggunakan bauran promosi atau promotion yang terdiri dari yang pertama ada iklan, kedua ada promosi penjualan, yang ketiga ada gugus penjualan, yang keempat ada penjualan langsung, yang kelima ada publisitas, yang keenam ada event atau sponsorship, dan yang ketujuh ada jasa layanan pelanggan atau customer service. Yang keempat ada distribusi atau place. Isu lainnya dihadapi perusahaan sebagai pemasar barang dan jasa adalah mengatur sedemikian rupa, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dapat tersedia di pasaran. Glass Henderson, Fred, and L. Ansry 2001 merumuskan saluran pemasaran atau marketing channel sebagai sekumpulan organisasi yang saling berhubungan satu dengan yang lain, yang terlibat dalam proses penyediaan barang dan jasa untuk dikonsumsi. Strategi pemasaran dari PT Indofood. Ketatnya persaingan yang dihadapi PT Indofood Sukses Makmur Tbk khususnya di bidang produksi mie instan menjadikan perusahaannya harus bekerja keras untuk tetap menjaga market share dan posisi perusahaan sebagai market leader. Dan salah satu yang harus diperhatikan ialah strategi pemasarannya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk pun menjalankan kegiatan pemasarannya dengan menggunakan variabel produk, harga, promosi, distribusi yang kita kenal dengan istilah bauran pemasaran atau marketing mix 4P. Pertama ada produk. Sasarannya adalah bagaimana pengadaan usaha penyempurnaan dan perubahan produk ke arah yang lebih baik sehingga dapat mempengaruhi daya guna dan daya tarik konsumen. PT Indofood menampilkan produk konsumen bermerek yaitu yang terdiri dari 4 divisi, yaitu mie instan, bumbu penyedap, makanan ringan, dan nutrisi. Divisi mie instan, hampir semua brand dalam portofolionya disegerakan kembali dengan kampanye baru maupun peluncuran produk baru. Indomie disegerakan dengan kampanye selera Nusantara yang lebih modern. Sarimi lebih difokuskan untuk membendung produk unggulan mie sedap soto ayam dengan meluncurkan produk Sarimi Soto Koya. Sementara itu, Supermie disegerakan dengan meluncurkan produk baru, yaitu mie goreng rasa soto atau goso, rasa bawang atau gobang, dan rasa kari atau gokar. Kedua ada price atau harga. Dalam bentuk harga mie instan, Indofood memiliki dua target pasar, yaitu kalangan menengah atas dan kalangan menengah bawah. Memiliki target menengah ke atas, Indofood menggunakan Indomie sebagai produk yang digunakan. Dengan sudah dimilikinya brand mie instan, strategi harga Indomie memiliki strategi harga di atas rata-rata pesaing, namun juga diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Setelah itu, untuk target menengah ke bawah, Indofood meluncurkan Supermie dan Sarimi, dan strategi harga yang digunakan ialah menggunakan strategi harga sama dengan rata-rata pesaing. Ketiga ada Flash. Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok atau gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan pengantaran. Yang keempat ada promotion. Indofood tetap gencar melakukan promosi terutama melalui media elektronik khususnya televisi, yang mana sudah banyak masyarakat Indonesia yang memiliki televisi. Indofood juga melakukan promosi dengan cara menjadikan Indomie sebagai sponsor acara-acara besar baik yang disiarkan langsung di televisi maupun tidak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian juga yang sudah nonton video kami.